Three, two, dua, one. satu, oke. Alright, apa kabar semua teman-teman FCC dan teman-teman yang menyaksikan acara ini? Shalom, damai sejahtera bagi kalian. Hari ini kami akan menyambung masalah Nasrani bukanlah Kristen part 2. Jadi kali ini saya akan review ulang di pertemuan pertama secara singkat bahwa secara langsung di sesi pertama itu Suma sudah mengatakan Nasrani itu bukanlah Kristen dan dia benar. Dan juga kita juga telah mempelajari Nasrani itu adalah salah satu bidat di zaman awal kekristenan. Nah, lalu juga kita belajar kenapa ada konsili, yaitu untuk menjaga kemurnian pengajaran yang benar itu melalui Yesus Kristus dan para rasulnya. Makanya diadakan konsili untuk menjaga kemurnian ajaran ya dari bidat-bidat ya, salah satunya bidat Nasrani ini. Nah, lalu juga di pertemuan pertama Pak Lukas Ricardo memberikan gambaran dari Nasrani ini. Lalu pecahlah berbanyak aliran, salah satunya aliran Ebioni dan Noketisme, yang dimana ajaran itu diambil menjadi salah satu doktrin dalam kitab Al-Quran. Nah, tetapi pada malam ini kita akan mempelajari Nasrani itu sebenarnya dari gambaran kekristenan itu yang lebih tajam lagi. Bagaimana dia lahir, dan bagaimana seterusnya dia melahirkan banyak aliran-aliran itu, dan apakah dia adalah salah satu ajaran suksesi rasul-rasul kekristenan, ya seperti Rasul Yohanes, Rasul Petrus, dan lain-lainnya. Oleh karena itu hari ini saya mengundang teman saya Pak Kaipas Al-Kausar dan Bro Ade sebagai narasumber kami. Dan juga nanti bagi teman-teman saya akan memberikan sedikit waktu untuk menanggapi atau bertanya dan lain-lainnya di akhir acara. Oke, silakan Bro Kaipas, apa kabar? Shalom Pak. Baik, gimana kabar? Aduh, PP-nya aja bikin saya lapar nih. Udah gendut Pak, PP-nya jangan kayak gitu dong Pak. Ntar ngeces-ngeces saya waktu acara. Gimana bro? Udah sempat nonton yang sesi yang pertama ya bro ya? Sudah. Makanya ya, mantap. Seru nih kayaknya bahas ini. Ya, silakan bro. Apa yang mau ditambahkan dari sesi pertama itu bro? Ya, jadi tentang Nasrani dan Kristen ya. Ini saya pengen nambahin sedikit tanggapan saya dari video yang sebelumnya. Jadi memang perlu kita ketahui Nasrani dan Kristen itu adalah ajaran yang berbeda, Pak. Dan sebagaimana kita lihat di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, memang Nasrani itu juga adalah sebuah sekte yang bukan bagian dari Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Jadi itu adalah sekte yang memang sudah ada dari zaman. Mendem Pak, Pak Prah, suaramu Pak. Oh mendem ya. Ini nih jelas nggak? Udah jelas. Nah, jadi itu sekte yang udah ada dari semenjak zaman Yesus. Di mana sekte ini sendiri ini bukanlah bagian dari kekristenan. Dan sekte ini adalah sinkretisme dari ajaran Yahudi dicampur adukan oleh ajaran Kristen Gnostik. Jadi apa itu Kristen Gnostik? Di mana ajaran-ajarannya seperti ajaran-ajaran seperti Kristen ini berbeda dengan Kristen pada umumnya. Nah, itu bisa dilihat ya. Paulus dituduh sebagai sekte orang Nasrani. Jadi sekte orang Yahudi. Nah, di mana pemahaman ini bahwa gambaran kasar gini. Ada seorang manusia yang namanya Yesus, dan ketika dewasa dia kesurupan roh Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, menurut ajaran Nasrani ini, Yesus itu bukan sejatinya Allah. Jadi sebelum mengambil rupa seorang hamba, dia bukan Allah.
Dia memang adalah manusia biasa yang lahir dari perawan, dan dia baru kemasukan Roh Allah itu saat peristiwa dibaptis oleh Yohanes itu, gitu. Nah ini berbeda. Pengertian dasar ya, itu pengertian dasarnya orang Nasrani ya. Ya, dari mana kita bisa dapat pemahaman dari pemahaman itu? Karena kita perlu tahu gereja itu sangat kaya akan informasi dan tulisan. Gereja itu lahir dari budaya Yahudi yang suka menulis. Nah, jadi mula-mulanya semua untuk membentengi kan para rasul ngomong gini. Apabila seorang yang membawa ajaran yang di luar daripada apa yang kami ajarkan, maka terkutuklah dia. Nah, jadi seperti yang disampaikan dalam Amanat Agung atau Matius 28 ayat 19, di mana Yesus meminta 12 muridnya untuk, waktu itu masih 11 ya. Karena yang mati. Karena Yudas mati digantikan Matias. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa untuk ajaran ini harus seperti yang kuajarkan kepadamu dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang tidak ada dalam ajaran Nasrani. Gitu. Nasrani bukan ajaran salah satu suksesi dari salah satu rasul manapun. Gitu. Nasrani adalah ajaran sinkretisme yang lahir sendiri. Sinkretisme. Makanya di dalam ajaran Nasrani ini mereka masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Taurat. Mereka nggak percaya Yesus itu adalah pembawa keselamatan. Mereka masih melakukan sunat, tidak makan babi dan segala macam gitu. Nah, si rasul-rasul ini, nah ini saya kembali lagi sumber bukunya ya. Rasul-rasul ini kan ajarannya itulah yang terus berkembang hingga sekarang. Ajarannya semua Kristen, semua ajaran Kristen itu pasti adalah suksesi rasul, terlepas dia dari gereja apapun. Nah, di abad keempat ada buku itu namanya abad keempat sekitar tahun 300-an ya. Bukunya judulnya Panarion atau artinya kotak obat. Ntar aku share dulu kayaknya. Ya, silakan. Saya sudah jadiin co-host, sudah bisa share. Ini ya. Bukunya ada 2 bagian. Kalau mau yang PDF-nya ada, yang ininya juga ada sih. Bisa cek, ada yang jual juga. Nah, jadi di sini memang ditulis semua ajaran-ajaran sesatnya Kristen itu semua tertulis di sini. Maksudnya bidat-bidat ya, Pak ya? Betul, bidat-bidat. Ini yang tertulis di situ sejak zaman dari abad pertama atau ketika Yesus sudah bangkit, sudah ada bidat-bidat itu sudah tercatat semua pada saat itu. Di dalam buku itu. Semua yang tertulis di buku ini dari zaman Rasul. Jadi dari abad pertama ini semua ditulis. Karena buku ini bukan baru abad kedua, abad keempat ditulis. Tapi ini memang dicatat seperti saya bilang tadi itu. Ini Ebionit ada, terus sekte Serintus juga ada. Cuma nanti kita jelasin ya. Ini karena kita lagi bahas Nasrani. Ini saya mau menjelaskan juga bedanya. Nasrani itu juga ajarannya dia tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Firman, Sang Firman. Itu bahaya tuh. Tetapi sepertinya kalau yang ajaran seperti itu mirip-mirip dengan yang ada di Quran ya, kalau nggak salah ya. Iya, mirip sama seperti yang di Quran. Nah, malah nilai positifnya Al-Quran itu kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 45, Isa itu adalah kalimatul. Sebentar, bisa di-share gak? Ada bisa share itu gak? Quran gak? Bro Ade, bisa bantu, tolong. Bro Ade, apakah bisa udah saya jadi co-host ini Bro Ade. Sudah bisa share screen. Kayaknya Bro Ade Rian jauh dari device ini. Oke, lanjut aja Bro. Share screen nih. Oke. Nih ya.
Ini Al Imran ayat 45. Bisa kelihatan ya? Oh iya. Betul. Ya, bisa. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih. Nah, kalau di sini kita lihat, terlepas konteksnya apapun itu, terlepas di luar, kita ngomong nggak pakai dalam kurung ya, karena dalam bahasa Arab ini nggak ada dalam kurung. Tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Jadi ini Isa sebelum jadi manusia, ini kan dia kan menyampaikan kabar gembira padamu. Nah, jadi sebelum dia jadi janin di sini disebutkan bahwa dia adalah Firman. Nah, ini bertolak belakang dengan Nasrani, yang selama ini kita kira Nasrani itu adalah Kristen. Makanya saya sepakat nih. Iya, benar. Ini teman-teman harus teliti ini ya. Ini tersirat ini dalam artian. Kalau nggak baca teliti, orang tidak akan menyadari akan hal itu ya. Iya, benar. Jadi memang saya suka tekankan berkali-kali bahwa memang Islam itu tidak pernah menyerang kekristenan. Justru dia mendukung sekali kekristenan itu. Nah, sama seperti saya kasih lagi gambaran yang ini ya, tentang Hawariyun. Seperti kita tahu, Hawariyun itu adalah pengikut Isa ya, atau 12 pengikut surat Al-Imran. Itu Al-Imran juga kayaknya. Aderion bisa bantu share gak? Aderion? Saya bisa Pak. Nah, bisa Pak. Nih. Udah. Al-Imran ayat 52. Oke, mantap. Al-Imran ayat 52. Ya. Hawariyun. Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun ini juga suka, ini saya sama Adiron suka bahas juga nih. Hawariyun ternyata adalah bahasa serapan dari bahasa asing. Bahkan Pak siapa dulu ya? Pak Rambe dulu pernah bilang bahwa memang ini bukan bahasa Arab. Nah, Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Artinya memang Hawariyun itu bukan Nasrani. Seperti yang saya bilang tadi. Kelihatan ya, Pak Hin? Ya. Sangat kelihatan. Jadi yang perlu saya garis bawahi lagi adalah Kristen itu tidak ada di dalam Al-Quran, tapi yang disindir sama Al-Quran adalah Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Sementara Hawariyun adalah Muslim menurut Al-Imran ayat 52. Pra, tadi boleh tunjukin Pra? Ayatnya Pra, maaf. Yang terakhir ya? Yang terakhir. Maaf. Ya, Al-Imran ayat 52. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Sorry. Ini 45. Sorry. Al-Imran ayat 50. Ini 52, sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi kalau nggak salah, kalau tidak salah Hawariyun itu dari bahasa Ethiopia ya, Bro? Iya, betul. Yang artinya? Artinya adalah rasul-rasul. Rasul. Iya, kalau Yun itu kan jamak, jadi rasul-rasul. Ini bukan bahasa Arab. Pra, ya aduh tadi tuh aku mau tanggapin itu tadi tulisannya. Ya nggak apa-apa. Tadi aku maksudnya ada tulisan itu baru aku tanggapin maksudku. Ya, buka lagi aja. Nah, kan di sini kan gini kan. Ya, siapakah yang akan menjadi penolongku? Lihat, penolongku. Penolong siapa di sini kan? Penolong Isa kan untuk Allah. Oke, untuk Allah, ya kan?
para Hawariyun menjawab, kamilah penolong Allah. Nah, di sini Ya, kan jelas, di sini ada kesetaraan. Siapa yang mau menolong gua? Hawariyun nggak bilang kamilah penolongmu, enggak. Kamilah penolong Allah. Ya. Nah, Siapa ini yang menolong? jadi tanda tanya Penolongku. Ini penolongku, bukan penolong dia. Bukan siapakah yang akan menjadi penolong dia? Allahku. Enggak. Penolongku. Kamilah, dibilang para Hawariyun menjawab, kamilah penolong Allah. Betul. Ya kira-kira Betul. Nah, kira-kira begitu. ini out of the box lagi nih. Bener. Jadi bisa kita contohin gini ya. Nih, kita coret ya. Tanda dalam kurungnya ya. Karena ini Iya, kan ada di dalam bahasa Arab. Yang ada, ya betul. Coba kita baca lagi kalau Maka misalnya yang ada. akan menjadi penolongku untuk Allah. Para Hawariyun, nih kita coret lagi, menjawab, kami penolong Allah. Nah, jadi dari satu ayat ini aja kita bisa ambil kesimpulan banyak. Pertama, ya pasti saudara-saudara Muslim akan bilang, wah kalian nggak ngerti nahwu sorof ini ala ABCD. Nah pasti, padahal ini mudah. Al-Quran itu kan menurut Al-Qamar ayat 17 mudah dipahami. Hawariyun menjawab, kami penolong Allah. Jadi siapa Isa? Apakah dia Allah? Dan kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah artinya kita orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran Rasul ini, Rasul atau murid-murid Yesus, itu juga apakah bisa dibilang sebagai seorang Muslim? Nah itu kembali lagi teman-teman Muslim yang menjawab. Benar. Karena kami bukan Nasrani yang jelas. Betul. Ya. Menarik ya. Ini nggak bisa di zoomin ya, Pra ya? Tulisanmu nggak bisa di zoomin gitu, teman. Mungkin bisa di landscape, bro. Di landscape mungkin lebih besar tulisannya. Ini soalnya ini penting gitu loh. Di sini kontradiksi. Silakan Pak. Ini belum lagi kalau kita ambil data lagi ini ya, kalau boleh di-share surat Yasin 14. Boleh, share aja, ini Bro. Kayaknya amanat agung juga. Yasin tuh surat berapa, Pak? Surat Yasin itu bentar, Yasin itu biar aku share. Aku tadi udah sambil cari ya. 36 IS 36. Di landscape, Bro Ade. Yasin, Pak. Yasin, Pra. Iya. Di landscape, Bro Ade, biar lebih besar tulisannya. Alright. Yasin berapa? 14. Pasti tahu lah ayat ini. Sebentar. Aku 14 ya. Yasin 14 tadi aku mute, aktifin dua-duanya, jadi feedback. Mantap. Jadi, ini para utusannya. Ya ini para utusan. Oke. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat ini tentang utusan yang dikirim ke suatu kota. Nah, yang utus siapa, Pra? Saya nggak mau berspekulasi nanti terkesan cocok logi. Tapi di dalam tafsir semua sepakat menjelaskan bahwa ini adalah utusan atau Hawariyun, yaitu pengikut Isa. Di situ kan ada juga yang menjelaskan, ada juga yang menjelaskan di situ Paulus, Yuhana, terus sama Samun atau Simon Petrus ya. Tadi aku mau tunjukin itu. Ini blunder lagi. Karena justru itu adalah rasul-rasul yang juga kita ikuti. Paulus
Yohanes dan Petrus. Terus. Itu bisa kita lihat di dalam Galatia maupun Kisah Para Rasul ya. Betul. Nah, kalau kita lihat mungkin ada tafsirnya nggak, Pra, di situ? Ada dong. Tadi itu mau aku tunjukin 36:14 ya. Iya. Biar nggak terkesan cocok logi ya. Ini bagi orang yang mau berpikir. Nah, tuh 36:14 ya. 14. Iya, 14. Mungkin ini dulu kali, Pra ya. Mungkin ini dulu ya. Ini. Ya. Ini kan ceritanya jadi Nabi Muhammad itu mau syiar ke Mekah. Tapi karena dia takut tidak diterima oleh penduduk Mekah. Jadi Allah menurunkan ayat ini, surat Yasin ayat 14 ini untuk menguatkan Nabi Muhammad bahwa dulu Allah itu pernah mengirim utusan ke kota namanya Antioquia. Pertama kali dia ngirim 2 orang utusan, itu tadi lihat tulis. Pertama kami mengirim 2 orang utusan, kemudian kami memperkuatnya dengan utusan yang ketiga. Nah, 2 orang utusan itu adalah Simon Petrus, Syamun dan Yohana. Syamun dan Yohana, ya kan? Sedangkan rasul yang ketiga ialah Paulus. Nama negerinya adalah Intakia. Ya kalau kita cari ada nggak kota namanya Intakia? Nggak ada. Selain Antioquia. Iya. Ini persis seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tunggu, lucunya kalau mau ditarik ke sana, mereka bilang Injil kita palsu nih, Pra. Nah, ini aku punya jawaban lagi gini. Aku punya jawaban lagi kalau itu. Justru itulah malam ini kita bercerita dari sudut yang lain. Ya. Silakan. 11 ayat 26. Apa? Kisah Para Rasul apa? 11 ayat 26. 11:26, Bro. Oh iya, tadi gara-gara ayat 26 kok nggak ada? Kok nggak ada, Pra? 11:26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ini gara-gara ini nih. Duh, aku balik lagi sini. Udah nggak apa-apa, ini kalau Alkitab gua aja yang share lah, Dek. Iya deh. Oke, bener, Pra. Ini gue kalau bolak-balik landscape ini jadi berubah. Iya, nggak apa-apa. Kisah Para Rasul berapa? 11 ayat 26. 11 ayat 26. Oke, silakan. Di sini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi para rasul ini memang dia mengajar di Antioquia. Dan disitulah pertama kali kita disebut Kristen. Kristen itu bukan nama, tapi itu adalah olokan awalnya. Iya, betul. Nama kita awalnya itu justru ada di Kisah Para Rasul juga, yaitu namanya Jalan Tuhan atau Jalan Lurus. Di ayatnya di mana tuh, Bro? Jalan Tuhan ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 2. Oke, kita buktikan aja. Kisah 9 ayat 2 ya. Ayat 2. Oke. Nah, ini sama seperti yang dibilang oleh saudara-saudara Muslim. Jalan Tuhan, jalan lurus. Nah, itu. Ini waktu ini tentang Paulus ya, waktu dia masih jadi Saulus ya. Dia suka menyiksa orang. Nah, waktu itu supaya dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Gitu. Jadi Kristen itu aslinya adalah namanya jalan Tuhan. Semenjak di Antioquia lah
olokannya disebut Kristen karena mengikut Kristus gitu. Hmm. Demikian juga pengikut-pengikut itu bukan disebut Nasrani. Sampai Iya, sekarang pun iya. orang-orang, kalau kita ke Arab ya, kebetulan saya pernah tinggal di Arab lumayan lama. Jadi orang Arab tuh nggak pernah menyebut Kristen itu Nasoro, nggak pernah. Tapi dia menyebutnya Masihi atau Masehi. Kayak tahun iya, kita Masih. Ya. Masihi, ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman Muslim bilang, oh ya Nasrani memang bukan Kristen, nah berarti mereka udah paham. Udah pintar. Iya. Dan pertanyaannya, siapakah yang dalam surat Yasin ayat 14 tadi? Itu Kristen kah atau Muslim? Padahal di situ juga bukan, di situ belum ada Islam loh di situ. Di situ tidak disebutkan. Nah, jadi mengapa teman-teman Muslim ini terus terang malam ini sesi ini kita juga jadi paham mengapa, pertanyaan berikutnya, mengapa teman-teman Muslim itu memang tidak memiliki Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Injil yang mereka maksud itu adalah Injil yang dipegang oleh orang-orang Nasrani yang memang tidak ada kanonnya. Itu hidup di luar kanon. Injil masa kecil, Injil Thomas masa anak-anak Yesus, Injil macam-macam lah ya. Nah itulah makanya ceritanya berbeda. Siapa yang Injil mana? Berbeda. Injil masa kanak-kanak, Injil Thomas masa kanak-kanak Yesus, terus Injil apa? Macam-macam kan? Ya, Injil itulah. Injil apokrifa yang tidak kanonik. Gitu. Bro, ada bisa bukakan ayat Quran yang kemarin sesi pertama Duran bagi gak yang tentang putra Maryam itu loh, yang Nasrani, yang si Suma bahas itu. Itu ayatnya di mana ya? Saya lupa lagi. 345 ya? 345 ya? Coba deh, buka deh. Bener gak? Sebentar ya, aku baca dulu. Jangan di-share dulu ya. Oke. Emang itu tentang apa Pak? Yang tentang apa Pak? Yang itu loh, ya siapa? Putra Maryam Nasrani itu percayanya kepada Isa adalah putra Maryam gitu. Kalau nggak salah. Kira-kira bunyi ayatnya seperti itu. Oh, saya lupa. Al-Maidah 72 kayaknya. Al-Maidah kayaknya. Al-Maidah berapa? Al-Maidah 72. Oke, bentar ya, aku share ya. Thank you. Ini dia nih. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, ini kan padahal bukan konsepnya kita nih. Betul ya? Betul. Betul ya? Betul. Mungkin Bro Kayapas bisa bedah lagi dari ayat ini dari pemahamannya Bro Kayapas dari narasi sebelumnya. Ya. Kita di Kristen itu punya pemahaman yang sama ya. Ini kalau kita membaca ayat ini biasanya untuk menyerang bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ya. Itu ya. Padahal kita pun orang Kristen semestinya membaca ini baik-baik dan kita mengamininya dan mengimaninya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya, bla 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 bla, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Nah, di dalam ajaran Kristen kita perlu mengetahui bahwa ajaran yang
menganggap Yesus, kita bilang Al-Masih di sini ini adalah Yesus Kristus ya, Al-Masih atau Mesias. Itu hanya Allah saja, itu bukan ajaran Kristen. Karena bagi kita Yesus itu adalah manusia Allah atau Theanthropos. Ini ada di Efesus. Bentar ya, buka. 15. Kepenuhan. Nah, Efesus 2:15. Sebentar, ayatnya ada di mana ya, Prof? 15. Boleh di-share nggak? Efesus. Oke, saya share. Saya share. 2:15. Oke. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Nah. Oke, ya. Mungkin belum tentu salah, gue bisa jadi salah loh. Benar nggak ini? Coba dibaca dulu. Jasmania kepenuhan Allah itu. Nah, Kolose 2 ayat 9, sorry. Sorry Pak. Kolose 2. Kolose 2 ayat 9. Apa? Santai aja. Kolose 2. Penuhan yang ada keterpenuhan. Oke. Nah, ini ya. Sebab Kolose 2 ayat 9. Nah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Nah, jadi Yesus ini seluruh Kristen sepakat bahwa Yesus itu memiliki 2 kodrat. Setuju. Jadi dia manusia dan dia juga Allah. Dan itu selama-lamanya. Itu selama-lamanya. Saat ini pun kita bisa bilang dia adalah Theanthropos. Manusia Allah. Karena tubuhnya itulah, ya betul. Tubuh jasmaninya itulah korban yang tidak bercacat celah buat menebus dosa-dosa manusia. Jadi ayat tersebut tadi di Al-Maidah 72 itu tidak mengena, melainkan itu justru Muslim mengkoreksi ajaran monofisit. Ya. Pra. Itu boleh nggak ditambahin tentang masalah manusia ini? Aku penting tuh tentang kemanusiaannya dia. Di 1 Timotius 2 ayat 5. Sebentar ya. Saya share screen. Ini kadang-kadang orang Kristen malu nih ngasih ayat ini nih. 1 berapa? 1 Timotius 2 ayat 5. Oke, silakan. Ini aku apa sih pengantara itu gimana ya? Ini karena Allah itu Esa. Oh ya benar. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itulah jadi benar-benar jadi pengantara gitu. Dia pengantara kita. Kita nggak pernah mengdiskreditkan kemanusiaannya dia. Justru disebutnya manusia Kristus Yesus. Dialah jadi pengantara kita, jadi korban kita. Itu yang tadi aku mau tekankan kepada si Apraku. Tadi dia bilang tentang pengantara. Ini yang dimaksud. Karena kita mengenal namanya korbanot. Oke. Jangan melebar ke sana dulu. Jadi kita ngambil intinya dari pembahasan kita sampai sekarang ini bahwa Nasrani itu menolak hal itu. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Setuju ya? Bro, benar. Nah, bahkan aku mau nambahkan lagi, Pak. Oke. Ini terkait dengan Nasrani lagi ya. Ya. Bisa dibuka nggak? At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Oh, itu ada tuh. Quran deh. At-Taubah. Bisa. At-Taubah ayat 31. Ini justru membungkam dua statement tadi. Ya. Mana deh? Nah, ini. Kita langsung ke setelah koma ya.
dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Nah, kalau kita telaah ayat ini, jika Nasrani disandingkan dengan Kristen, maka kita akan punya pertanyaan, ajaran Kristen mana yang menuhankan rahib-rahibnya? Betul. Coba kalau saya tanya. Nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Nggak pernah ada. Tapi kalau kita lihat ini Nasrani, ini dalam kurung Nasrani, ini justru rancu. Ini justru benar. Karena Nasrani adalah ajaran gnostik. Sekte gnostik. Siapapun bisa menurut pemahaman dia, karena dia seperti saya bilang tadi, dia adalah sinkretisme. Betul. Nah, betul Pak. Tapi Nasrani tidak mempercayai si Yesus itu sebagai Allah, sebagai Allah dan manusia. Makanya di sini tulisannya ini sangat mendukung kekristenan sekali. Dan mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya atau Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Betul. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Allah yang Maha Esa. Itulah yang tadi si Prade bilang. Esa, Allah dan manusia, ya ini. Dan Esa juga pengantaranya, gitu loh. Betul. Itu maksudnya. Itu iman kita, iman kekristenan begitu. Karena apa, ini kan ngomongin tentang korbanotnya, tapi itu terlalu panjang kan kata Bapak. Iya. Itu ngomongin tentang kurban. Yang orang Islam itu nggak mengenal kata kurban, Pak. Kurban itu mereka nggak kenal. Itu jadi missing link gitu. Missing link ya. Jadi tentang Nasraninya agak paham dikit ya jadinya. Paham banget. Oke, terus sebentar, tahan dulu. Saya sekarang udah mau setengah jam ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya, saya kasih raise hand. Nanti saya berikan waktu untuk bertanya. Ya, siapa yang ingin bertanya, silakan raise hand. Habis itu nanti saya izinkan untuk bertanya. Nah, teman-teman, gini ya. Jadi, kalau Nasrani itu sudah jelas bagi kita ada seorang dari sekte bidat. Lalu ini Bro Kayapas seperti kan tadi kan ingin memberikan informasi dari pecahan Nasrani ini, bidat-bidat apa aja nih Pak yang keluar dari situ Pak? Nah, jadi kalau dari yang tercatat di dalam Panarion, Nasrani ini berkembang. Dia punya turunan sekte. Salah satunya kita tahu itu kalau nggak asing namanya Ebionit. Ya, Ebionit itu berkembang memang. Sebetulnya sekte Nasrani dan Ebionit ini berkembang memang di daerah Jazirah Arab, daerah Nabatean, Moab. Nah, Ebionit ini dari bahasa Ibrani ya, Ebion, artinya miskin. Nah, ini pengikut dia percaya Yesus juga, tapi pemahaman dia sedikit lebih ekstrim daripada Nasrani. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah lahir dari perawan, melainkan Yesus itu adalah lahir dari hubungan antara Yusuf dengan Maria. Dan mereka menekankan untuk hidup di dalam Taurat juga, sunat, terus zakat, gitu-gitu. Zakat itu sudah ada ya sebelum ini ya, sebelum Islam ya. Sedekah, dan mereka selalu hidup dalam kemiskinan. Jadi kemiskinan itu adalah jalan untuk mencapai tujuan hidup, mencapai kemuliaan, gitu. Oh, jadi kalau saya boleh tangkap, Ebionit ini mempercayai Yesus itu adalah hasil anak biologi ya, benar-benar anak biologi, bukan anak yang seperti yang dikatakan Alkitab kita itu adalah yang dikandung atau diproteksi oleh Roh Kudus dalam rahim Bunda Maria, seperti itu ya? Iya. Oke, menarik. Oke, ada yang mau ditambahkan selain itu? Iya, silakan.
Aku boleh share, Pak. Yang satu device di mute. Oke, I'm so sorry. Bentar ya Pak. Tentang ini Pak, tentang kata Nasrani di dalam Alkitab itu memang orang polemikus Muslim itu selalu gagal dalam memahami itu karena mereka melihat itu dalam satu ayat tok. Tapi kita lihat ya, kita coba lihat secara jujur ya. Ini dari awal kita baca ya satu-satu. Oh, ini ada Bro Tristan angkat tangan nih ya. Bentar ya Bro ya, kita bahas dulu habis itu ntar ke sana. Satu. Memang Muslim itu kan memang orang umi yang mereka nggak ngerti tentang kitab Injil, tapi nggak apa-apa, wajar mereka nggak ngerti. Tapi gini lihat, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama dengan aku harus baca ini pelan-pelan ya Pak. Dengan beberapa orang tua seorang pengacara bernama Tertullus. Tertullus ini seorang pengacara. Pengacara dari siapa? Pengacara dari orang-orang Yahudi. Ini penting nih, Yahudi. Mereka menghadap wali negeri, hakim, dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Nah, Paulus dipanggil menghadap dan Tertullus mulai mendakwa. Ini Tertullus itu pengacara. Tertullus itu pengacara, seorang Romawi. Dia seorang Romawi. Terus mulai mendakwa dia dan kata, Felix yang mulia. Felix ini adalah seorang apa namanya? Orang tua. Kan gitu kira-kira. Iya. Oke. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana oleh untuk bangsa kami. Ini penjilat ini namanya. Semua itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Penjilat. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, ini dalam rangka menjilat nih. Aku minta supaya engkau mendengarkan kami, bukan kita. Kami itu berarti dari pihaknya dia. Kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara kamu semua. Lihat. Kekacauan di antara kamu semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh yang dari sekte orang Nasrani. Dia bentuknya dramatis loh Pak. Disebutnya apa? Di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Ini hal-hal yang nggak pernah dipikirkan, apalagi orang-orang seperti Tristan pasti nggak akan melihatnya seperti ini. Oke. Malahan, dipertegas, makin dihancurin lagi. Malahan ia Paulus mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi dia menurut hukum Taurat kami. Nah itulah. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau ini. Lalu wali negeri itu, si hakim itu. Lalu wali negeri itu, hakim itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Paulus, lu bicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Orang-orang Yahudi itu menjadi hakim orang-orang yang lain, penindas. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan ini karena mereka itu kan jarang baca Pak. Mereka menghabiskan waktunya dengan menghafal bukan membaca. Dan tidak pernah orang mendapati aku lihat dengan tegas Paulus ngomong. Tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang dan mengadakan huru-hara baik di bait Allah maupun di dalam ruang ibadah atau di tempat lain di kota itu. Luar biasa Paulus ngomong itu. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dan lain-lainnya. Nah, ini aku panjang lebar ini, aku udah baca semua kan mereka nggak baca. Pada akhirnya Paulus itu dihukum ringan. Saat ini dia dihukum ringan. Karena apa? Karena ada dis ini loh. Permasalahan itu. Dan dia dibela oleh gurunya Gamaliel. Kalau kamu baca ini setelahnya, kamu kan makanya Alkitab itu lo mesti baca seutuh gitu loh. Gamaliel justru membela Paulus di sini. Komprehensif lo lihat itu. Gamaliel justru membela di sini. Karena memang nggak ada buktinya. Namanya juga pengacara Pak. Felix ini pengacara. Iya. Nah itulah yang dihadapin. Jadi bukannya berarti
si Paulus ini adalah seorang Nasrani, tapi nah lihat Pak ya, dari kata sebelumnya ini seorang Yahudi. Lihat, ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Lihat, tuduhannya telah nyata kepada kami bahwa ya, telah nyata kepada kami bahwa seorang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Berarti ini merasuknya dari, maksudnya dia memulai itu dari orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah tokoh dari seorang Nasrani. Nasrani ini adalah sekte orang Yahudi. Benar-benar dari orang Yahudi, karena disebutnya di antara semua orang Yahudi, bukan di antara seorang di luar orang Yahudi, tapi di antara semua orang Yahudi. Got it gak? Jadi Nasrani ini memang benar dari dalam orang Yahudi. Nah, ini tuduhan Paulus ini adalah dituduh ini adalah Nasrani. Nah, ini masuk ke Islam. Inilah yang masuk, terminologi Nasrani inilah yang masuk ke Islam. Saya nggak tahu dari mana itu. Jadi Kristen. Iya, teologi inilah yang masuk. Oke. Gimana Pra? Ya itu tadi bisa lihat di ayat berapa tadi ya? Ayat kedua apa ketiga? Itu memang sekte Nasrani itu disebut, emang sepertinya dia ini adalah orang Nasrani ini adalah memang di luar Yahudi dan sifatnya adalah troublemaker. Seperti saya bilang tadi, dia adalah ajaran sinkretisme. Makanya Paulus dituduh sebagai anggota sekte itu. Nah, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul juga, orang-orang Kristen itu sama orang Yahudi sama. Bahkan kalau kita lihat ya, orang Kristen itu mereka melakukan ibadah itu di Bait Allah. Iya. Mereka melakukan ibadah di Bait Allah. Dan Kisah Para Rasul 20 ayat 7 itu, mereka melakukan ibadah juga di Bait Allah hari Minggu, bukan hari Sabat. Pada hari pertama dalam minggu itu kami berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, jadi memang Nasrani itu dengan Kristen itu bagaikan bumi dan langit. Tapi dengan seiring berkembangnya pemahaman teman-teman Muslim, itu bergeser bahwa kita disebut Nasrani. Kebalik ya dia. Segala kesalahan yang dilimpahkan Al-Quran terhadap orang-orang Nasrani yang disebut kafir itu dilimpahkan kepada kita, padahal kita tidak mengena. Oke, menarik. Ya, sekarang kita beri waktu untuk Protestan kalau ingin bertanya, silakan. Harus bertanya. Memang dia harus di Kristen itu ditakdirkan untuk bertanya. Silakan unmute Protestan. Bisa gak? Protestan. Selamat malam. Asik. Silakan Protestan, waktu dan tempat saya berikan. Nasrani ya. Saya nggak mau menggurui ya di sini. Cuman saya bertanya aja. Bertanya, bro. Nggak mungkin ketika kalian mengatakan Nasrani, ketika ada kata Muslim di situ. Dan ketika itu saya diam, itu mustahil. Apa sih? Nggak jelas Pak. Pak Risa, suaranya nggak jelas. Ketika ada kata Muslim di situ, masuk Muslim, ini Muslim. Saya mau ini meluruskan. Saya pakai leksikon. Kita cek dulu gitu dari Bible sendiri. Apa yang ada di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Oke. Boleh ya? Saya screen ya. Oke, saya oke. Nah, boleh Pak, boleh. Mungkin yang dikatakan Umi tadi, entah siapa yang mengatakan Umi. Di sini disebut Nazo. Aku Adrian. Nazo Rayos, ya. Disebut orang Nazaret. Ingat ini, orang Nazaret. Harus diingat, orang Nazaret. Nah ya, ini untuk edukasi juga nih buat kawan. Terus? Sabar. Yang jadi masalah di Quran, ketika ketemu kata Nasrani, itu dari kata Nasoro, kata kerja, bukan nama kota.
Ini perlu dipahami. Ini gimana Pak? Gimana Pak? Gimana? Dari kata kerja, ini isim fa'ilnya. Dari kata nasoro itu fi'il madi. Ini ketika ini penolong, nasir. Ini jamaknya nasroniyun. Jamaknya nasroniyun. Jadi orang Nasrani ini bukan orang Nazaret. Ketika Anda mengatakan sekte orang dari Nazaret atau sekte orang Nazaret, justru akan saya bertanya kembali gitu. Siapa nama pemimpin sekte ini? Kalau kita lihat di PB di sinoptik, misalkan di Matius 2 ayat 23, supaya genap apa yang difirmankan oleh nabi-nabi, ia disebut orang Nazaret. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengan hai Israel, inilah Jesus of Nazareth. Ingat, tadi Nazarius itu adalah orang Nazaret. Jadi di sini dikatakan Yesus orang Nazaret. Nah, Nasrani itu bukan nama kota, pengambilan nama ini, tapi dari kata Nasoro. Ini kata sifat. Kalaupun kata Nazaret sebentar diarabkan jadi nun zai, ada zainya. Ro tak. Bentar, buat Tesan. Adek, lu berisik deh. Tuk tak itu. Oke, maaf. Oke, lanjut bro. Nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung sama sekali. Harusnya saya nanya nih. Pertanyaannya apakah nama pemimpin sekte orang Nazaret tersebut? Gue ya. Ya. Aku tanggapin ya. Ya, silakan. Ya, Nasaro. Ini aku catat. Tadi kamu tuktak itu aku lagi catat. Z di situ di Arabnya Zai atau Zal. Aku catat omongan kamu. Saya catat omongan kamu semua. Ini nggak bisa bohong. Coba sebentar. Sebentar. Aku nggak nyampe 1 menit. Bang Tristan, coba dijawab iya atau tidak ya. Hawariun itu masuk Nasrani apa enggak? Menurut Bang Tristan. Gue nanya ditanya balik. Enggak. Aku cuma nanya iya atau enggak aja. Untuk menjawab mungkin rangkaian jembatannya. Pakai ayat ya. Aduh, kok suaranya putus-putus. Siapa nih yang pakai ayat ya? Boleh. Al-Maidah 111. Situ disebut Nanu Ansulullah, dari kata Nasoro. Itu pengikut Nabi Isa. Mereka adalah Hawariyun. Jadi mereka bisa disebut Hawariyun, bisa disebut Nasroniyun, tapi bawah ayatnya itu mereka Muslim. Misalkan zaman Nabi Muhammad SAW, sahabatnya di sini aku nggak nemukan ayat. Bentar. Aku nggak nemukan ayat Nasrani. Benar. Saya kan udah bilang tadi dari kata Nasir itu mufrad, jamaknya itu Nasroniyun. Nah, ketika sahabat Nabi itu disebut Muhajirin wal Ansor. Di sini sahabat Isa, Rasulullah itu disebut Nasroniyun dan Hawariyun. Tapi agamanya tetap Muslim. Cek Al-Maidah 111 dan Al-Imran 52. Bukan Nasrani ya? Hawariyun bukan Nasrani berarti ya? Aduh. Mereka disebut juga Nasroniyun, disebut juga Hawariyun. Sama. Oke, yaudah, aku nangkap. Gua sebutan lah, kayak di sahabat Nabi ada yang Muhajirin, ada yang Ansor. Oke, Minggu saya justru nanya siapa kepala sekte. Ini permasalahannya buat Tristan. Tadi kamu semua omongan. Saya nanya aja kepalanya sekte sesat Nasrani ini siapa? Bentar dulu Pak. Saya mau aja dong. Loh, nggak bisa. Pak Tristan, dengar dulu. Kamu kan nanya. Kita kan orang dengar dulu, Bapak. Pak Tristan, kamu dengar dulu. Saya tadi catat omongan kamu, Tristan. Saya catat omongan kamu loh. Kamu jangan bercanda.
Jadi kamu jangan bercanda. Dia. Ketika ada kata Muslim, saya pakai leksikon. Ini saya catat omongan kamu. Ya makanya tadi ribut katanya si Pak Hin kan. Ini saya catat. Disebutnya orang-orang Nazaret. Nasaro itu kata kerja, artinya penolong. Dari mana kata-kata penolong itu dari kata kerja? Loh, gimana? Satu. Dan Matius 2 belum selesai. Matius 2 ayat 23, ia disebut orang Nazaret. Nazaret itu di Arabkan rota. Nah, itu gua belum tahu rota. Nazaret itu masuk Nasrani atau enggak? Itu pertanyaan kamu kan? Itu pertanyaan kamu kan? Sebentar dulu Bapak, saya nyatet omongan kamu. Kamu menyebut bahwa Nazaret itu artinya kata kerja. Kamu bercanda? Kamu bercanda? Kamu bercanda? Enggak. Saya jujur, kita lagi serius atau bercanda? Kalau kita lagi bercanda, saya nggak mau pakai dalil. Tapi kalau kamu lagi serius, Nazaret itu kata kerja atau kata benda? Kalau Nazaret, kan ada Z-nya. Z-nya ingat. Iya kan Nazaret. Oke, kalau wait. Nazaret, coba lah. Nazaret. Kalau diharapkan nun, zai atau zal. Oke. Kemudian bisa ya langsung ta atau bisa langsung ta. Nun zairo. Nun zairo. Jadi yang salah. Sementara Nasrani dari kata Nasrani, saya kasih kamusnya ya. Kamusnya. Pak. Pertanyaan saya gini. Saya lagi nggak bahas. Oke. Gini. Nasaro itu kata kerja atau kata benda? Saya mau tanya itu sama kamu. Kalau memang itu kata kerja, kalau kata kerja tunjukkan sama saya kata kerja. Tunjukkan. Oke, Nasaro. Ya, saya mau tahu. Ini bukan zal tapi short. Jadi nggak nyambung. Jangan pakai bahasa Arab. Kita jangan pakai bahasa Arab. Saya nggak ngerti bahasa ini, Pak. Kamu jangan bercanda sama saya. Kita dari ngerti. Kamu dari tadi berbicara bahasa Indonesia sama saya. Pakai bahasa kamu ngerti. Tapi kenapa sekarang saya nanya sama kamu? Enggak. Saya mau tahu ini kenapa disebutnya kata kamu bilang ini kata kerja. Tunjukkan ini adalah kata kerja. Ini. I don't know. Gue nggak tahu di mana ini kata kerja. Ini adalah tulisan lengkungan. Saya nggak tahu ini ada kata kerja atau kata benda. Kayak Ibrani kan, kayak cacing gitu kan. Iya, makanya kamu tunjukkan ini adalah kata kerja. Ayo. Enggak. Kayaknya ini kata benda. Demian deh. Kalau Demian. Iya harus. Ayo udah, jangan kayak gitu Pak. Sekarang kan kamu kan membahas saya. Yakumi atau lu Yakumi nih bro? Kamu, jelas kamu dan Muhammad. Udah clear berarti. Gini, kan kamu udah Muhammad. Ini jelas kata benda ini. Jadi ya udah, nih gua kasih artinya. Iya, pasti ini kata benda. Ayo udah. Angka belum benar nih artinya. Nih. Ya, apa artinya? Mana sih? Nih artinya nih. Tuh. Membantu, menolong nih kata benda apa kata kerja? Belum. Tiba-tiba jadi kata kerja. Iya nggak masalah sih. Iya, jadi aku bingung gitu. Penolong, Pak. Ini penolong, Pak. Pra. Dia disebutnya dia penolong loh mereka. Dengar. Enggak, bukan. Yaudah, Quran itu nyebutnya penolong, Pak. Kamu bilang dia penolong, Pak. Tadi ya Nasoro yang turun Nasor Muhammad Sarafawan Nasirun. Stop. Kamu bilang Mansur. Pra. Tadi dia adalah penolong. Penolong itu di mana, Pak? Penolong itu tadi di surah berapa, Pra? Penolong itu tadi surah berapa? Itu penolong itu kata benda loh. Al-Maidah 111. Kamu lihat ya. Kamu lihat. Enggak. Bullshit. Itu bullshit. Al-Maidah berapa? Satu. Tristan satu dulu. Gua. Ali Imran 52. Ini kamu jangan bilang kata kerja. Al-Maidah Ali Imran itu kata dasarnya. Enggak boleh. Jangan kata dasarnya. Lihat dong kata-katanya di situ ya. Diam. Ayat berapa? Al-Maidah berapa? Al-Maidah berapa? 52. Al-Imran 15. Al-Imran. Iya. Lihat. Nggak bisa penolong yang penolong kata kerja kan yang penolong dia penolong kami. Al-Imran apa? Al-Imran ayat 3 ya 3 berarti ya. Makanya sabar adek, fokus. Al-Imran sorry Al-Imran berapa? 52 berapa? 32 ya? 52 bro. Sabar 52 fokus 52.
Yang paling jelas di Al-Taubah ayat 30 deh. Ya, entah satu-satu, Zoran. Entah Ini satu-satu. Ya, satu-satu Ya. juga baca. Lihat. Kamilah penolong, bukan kamilah menolong. Iya, sebentar dulu. Ntar, nanti gue Bener. kasih ilmu perubahan kata ya. dalam Nggak bahasa usah, Arab. jangan Dalam niru. bahasa- Itu. Kita nggak usah bahas kata, Sabar, kita bahas sabar. ajaran. Jangan Oke, kata-kata keluar ya. dulu. Hawariun itu adalah kata benda, Jadi- Pak. Jadi Loh, kata loh, loh. kata Bro Tristan tadi. Boleh ngajarin gue? Silakan pra. Lanjut pra. Ya, kan kata Bro Tristan Ini ya, tadi, kita Hawariun itu hidup di antara Nasrani dan Muslim. Al-Baqarah 120. Bro Bahasa Tristan. screen. Nanti Jadi Hawariun itu Nasrani atau bukan? Deh. Kok aneh? Tristan, lu get real dong, Tristan. Lu tuh harusnya tuh Iya, nanti gua boleh Murtad. dong. Gua ada waktu nggak nih? Iya, tapi lu Kata-kata. Di ayat Boleh. itu juga tadi sama seperti Al-Maidah 111 ya. Iya, Bahwa di sini nanti gua disebutkan kasih Hawariun kaidah adalah orang bahasanya. Muslim. Kok jangan Jadi minta ayatnya Karena gua mana putus Hawariun adalah orang Nasrani. iya sebentar ya. pra, take your time pra. Benar ya. Ini kok internet gua out-outan nih, cuy. ya kita yang bukain aja. Lu mau buka ayat apa, Kristen? Bahasa ada bantu. Bentar Kamu ngomong. ini biar enak gitu loh. Jadi gua nih bukan mengada-ngada. Gua bandingkan ayat yang Karena tadi- dikasih sama Darion tadi kan gitu. Ya kan? Imran 52 kan? Ini udah clear sih. Kita nggak bahas melebar ya. Kalau di Jadi sini kembali lagi ke pertanyaan. Ini Udah kita saya bahas screen tentang nggak? Nasrani. Saya screen dong. Taruh. Oke. Nah, ini ayat yang dikasih sama si apa namanya? Si Adrion tadi kan. Kawan-kawan harus ingat ya. Mana? Katanya Lu- apanya dari Adrion. Ini ingat polanya nun short ro. Ingat ini. Nun short ro. Oke? Ya, sabar ya. Ketika ketemu kata Nasrani, apa yang terjadi? Ini Nasrani. Nun, short, ro. Ini akar katanya. Wanantar lo, angkal Yahudu wa Nasoro. Artinya apa? Nasoro ini jamak dari kata Nasir. Artinya itu kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Loh. Hmm. Ini jamak dari kata Nasir. Kata benda, Ini larinya ke manusia, betul, Pak. cuy. Ke pengikut betul, gitu loh. betul. Saya nggak nanya Nasir itu jumlahnya, isim tapi saya fa'il nanya namanya. kitabnya Tapi jadi bukan bentuk nama kota bentuk ya. kata Tapi Betul, namanya- Tapi itu betul. Tristan, Misal begini, itu kata harus gini Misal Tristan, begini, itu misal harus begini. mau Kristen nggak itu mau itu kata benda. kata benda apa kata kerja Kristen? kata benda. Mereka disebut pengikut Yesus, ya kan? Kata benda Pak. Sebentar. Mereka Hmm. ajarannya ajaran Kristen. Itu kata benda apa kata kerja? Bukan. Iya, kata benda. Ada Kristen, Aha, apa? Ya ada orang-orang Kristen, ada ajaran Kristen, kan beda nih. Kata benda, dua-duanya juga kata benda, dua-duanya. Dibedakan sih. Jadi aneh. Iya, saya tuh ngerti bahasa Indonesia loh. Udah. Bener loh. Sekarang kata Nasrani Mm-mm. itu memang dari kata kerja. Ya, betul. Ada atau kata sifat bisa. Nah itu dari mana Pak? Penolong tuh bukan kata benda Pak. Itu kata benda Pak. Sorry. Oke, silakan. Nah, Nasoro itu kan artinya dia telah menolong, fi'il madhi atau past tense. Nah, orangnya disebut penolong. Nah, kalau lu sambungkan ke kata kalau lu sambungkan ke kata Nazaret,
bentar dulu. Oh my God. Nazaret itu kalau lu lihat. Ini mik siapa nih berisik nih? PL, Bukan bentar dulu dong. Don. Di PL itu kalau nggak salah kata Nazaret itu kalau nggak salah akar apa bro? Artinya bro? Tunas. Tunas. Aduh, Kan nggak nyambung. iya lu nggak nyambung. Lu nyebut Yang ini yang mau Kecuali ini dibahas itu kecuali ini kan gini artinya bro, gini tunas. enggak gini. Ini Lu artinya bukan tadi bilang tunas. lu harus membedakan mana kata kerja, kata benda, kata sifat itu dulu, jangan dulu keluar kemana-mana. Iya, Tristan. Jadi kita fokus loh, Tristan. Iya, Lu ini mau pakai lu mau perubahan pakai kata katanya ya. Lu nazar boleh yang cek tadi di buku tasrif, ditaruh tadi, Nasoro, itu oke Yansuru, nggak apa-apa, Naso. tapi kata Makanya taruh kasih itu waktu pun gua menunjukkan setengah kata benda. Ya udah, kasih gua waktu setengah menit. Nasoro, Oke, boleh. Silakan. Iya, silakan. Nasoro kata pasten, yang suruh itu fil mudore gitu ya, present atau pasten. Nasron itu masdarnya. Waman soron fawan nasirun. Nah, nasir ini orangnya gitu. Orang yang penolong ini. Jadi bukan disematkan ke nama kota. Misalkan saya orang Amerika gitu ya, American gitu kan. Ntar dulu dong, American gitu kan. Iya, ini kan gue cuma ngeliat gol game. Nah, sekarang saya mau nanya gitu kan. Gimana jadi kata kerja? Nasrani itu disematkan kepada penduduk Nazaret, ya kan? Dalam bahasa Aramnya, orang-orang kota Nazaret disebut apa? Kan gitu. Orang Nazaret. Kata benda. Ya. Ya kata benda, iya. Ini memang kalau memang dikatakan kata benda di sini, Kata benda. tapi dia punya asal, Bos. Betul. Tapi Asalnya kenapa dari kalau kata disebut kata kerja? Dari mana? Asalnya dari kata kerja. Gini Bukan Tristan, dari yang nama dari kota, tadi, gitu loh. iya maksud gua gini, yang dari tadi mau kami dengar, dari mana lu harus buat ulasan yang mengarahkan itu jadi kata kerja, tapi ulasan lu semua kata benda, Bukan itu bro. dari kata Kata benda kerja. semua. Asalnya dari kata kerja. Oh, Kok salah, bukan muasalnya begitu. dari kata kerja? Kalau asal muasalnya itu keterangan tempat, Nazaret. Gimana Itu sih? kan di kalian. Bukan, itu di logika bukan bahasa, Pak. kami, bro. Itu memang fakta Logika bahasa. realnya. Logika bahasa. Gua nanya. Logika bahasa. Gimana? Logika bahasa apa, Le? Sabar, satu-satu. Gini. Satu-satu, Kalau lu mau satu-satu. menghubungkan ke perjanjian lama, itu mengarahnya lagi ke nubuatan. Oh, udah ngasih Dan tadi. di situ pun tetap itu kata benda. Iya. Nah, di dalam Quran yang disebut Nasrani ini nun sot sama ro. Apa tuh? Iya, kan diartikan penolong. Artinya apa? Penolong kata benda. Menolong, Kata benda. bro. Ini Gini, asli bro, kalau katanya loh. menolong itu baru kata kerja, tapi kalau penolong itu kata benda. Betul, Dari tadi yang mau betul. kami Misalkan dengar gini, ulasan lu bagaimana Ya. membuktikan itu kata kerja. Itu aja yang dari tadi kami Kata mau benda. dengar. Bagaimana cara dia Misalkan menentukan ini, itu kata ini, benda? ini. Oh ya kata kerja, benar. Ini cek Iya. bentar. Ini Oke, silakan. Bro, tabiat. balik ke topik, Bentar dulu. Bentar Dia bermasalah di sini, tabiat. Pra. Bentar dulu. Ya, Ini tapi asli katanya taba'a. Nih yang Nausorop, gue tahu. yang ini. Nah, Iya, Nausorop kayaknya kan. ya Nasoro dari Iya. kata Nasoro. Ini kan Nasoro. Ini kan jamak ini. Oke. Terus. Ya iya, itu memang begitu polanya. Kalau di bahasa Arab ini. Oke, Nasoro itu benda atau kerja? Ya udah jelas jadi isim fa'il. Apa tuh? Benda atau kerja? Objek. Iya. Oh, benda kan? Bukan kerja kan? Iya, bukan kata objek pelaku. Bener. Tahu nggak objek Betul. pelaku? Iya, kerja atau benda? Iya, objek pelaku. Kalau Kerja. nih. Lu Kerja atau benda? Sekarang ini ya, kita kembalikan Kerja ke atau ini. susah? Bentar dulu, Bro. Susah diskusi gini. Memang harus pelan-pelan ini. Kalau enggak jadi salah Pelan-pelan, paham lu. bukan pelan, lama. Bentar. Ini Udah, lama. bro. Udah. Ini lama. Ini makin Bukan melebar lama. dan Ini nggak kan nyambung, katanya. Tristan. Ini lama. Ini lama. Ini Nggak, bukan Nazaret ini kan pelan. kata.
ya. Nazaret kan nama kota kan. Benda tuh kerja. Benda tuh kerja. Penduduk Nazaret kan gitu. Betul nggak? Sementara Betul. Nazaret kan nama kota. Benar nggak? Iya, itu pun tetap kata benda. Nah, kalau Nasrani bukan dari nama kota, tapi dari kata kerja. Ini pengen gue jelasin dari awal. Buktikanlah kata kerjanya itu. Kristen, Nah, kita kan kalaupun kata Nazaret ini diserap ke kita bahasa main Arab ini ya. dari jadi nun, zai atau zal ketemu ro. ya udah gue mau share screen Ujungnya dong. ta, ada T-nya di sini. Oke. Buka. Gantian ya Tristan ya. Sekarang Duran mau share screen ya. Oke, Duran. Itu saya udah kasih link Oke. ya. Link ya. Yang kedua ya. Yang kedua, oke, saya bukain sebentar. Justru blunder itu surat Paulus itu. Dia ya, Tristan. Lu ngejelasin aja. Lu ngejelasin aja udah blunder di PB itu. Tristan nggak ngerti leksikon tapi mau ngajarin leksikon. Jesus of Nazareth itu apa? Udah, sabar. Lu nggak paham. Gue tanya siapa Kalau yang nggak paham sabar. atau gue nggak paham, malam ini gue ajarin lu cara Oke. Ngajarin apa lu? Udah ya, Tristan, kita mute dulu ya. Paham gitu dong. Sabar ya, sabar. Ayo. Ya, saya share screen. Dia kan tadi minta Al-Baqarah 120. Kita lihat. Ya, sebentar. Kata Nasoro itu kata kerja atau kata benda? Ini sudah jelas belum di screen? Ada lu TikTok itu bisa dimatiin dulu lah mic lu. Berisik deh. Boleh Pak. Ya tapi kan mengubah kan? Mengubah dunia kan? Ya. Silakan. Pain kebawain yang ada kata Inasaro. Inasaro. Ini, yang ini ya? Itu ya, betul. Ya. Yang 2 120.6. Iya. Ya, betul. Geser ke kanan, di situ dikatakan apa? Nominatif plural proper noun. Tahu nggak kan proper noun itu apa? Gue dijelasin. Nah, gini nih, biar para penonton jelas nih. Jelas nggak tuh? Tahu nggak? Apa kurang gede? Penjelasannya Duran bagus nih, clear. Ya, nominatif plural. Ingat ya, plural itu jamak. Proper noun. Iya. Nah, benar. Proper noun itu apa, Tristan? Dia kata kerja. Kata kerja. Noun itu benda lah, gila lo. Gue jadi Tristan, bro. Boleh kan? Ya itu udah. Bro, maksud gua gini lo yang lebih ahli yang apa yang leksikon ini yang lebih ahli. Gini loh. Dalam bahasa Arab misalkan kata doroba dia bisa menjadi kata benda. Misalnya doroba ya dribu dorba nama kata benda bisa kata kerja. Coba lu diem, kenapa kalau ngomong lu ngomong mulu? Tristan, tadi udah ngomong. Tenang, Duran. Gak apa-apa Duran. Sabar. Lu sekarang lu. Nama droban fawa doribun wa zaka madrub. Idrib la tadrib madrobun. Madrobun isim alatnya midrob. Yaudah gini aja Tristan. Kata Gini. kerja Lu doroba. Bro. Ntar lu langit dulu. Enggak. Duran dulu. Enggak, sebenarnya dia penekanan dia apa? Penekanan dia mau menyampaikan apa gitu loh. Kalau dari tadi dia belum membuktikan kata kerja ke kata benda dari tadi enggak bisa. Ngerti bahasa Arab jadi repot. Iya, gue juga tahu. Enggak, tapi biar Duran jelasin dulu bentar. Enggak apa-apa. Ya, Duran. Terusin. Oke. Di sapi betina 120 itu disebut Inasoro. Ya, di keterangannya ini adalah nominatif plural proper noun. Ingat, kalau udah proper itu berarti menunjukkan apa? Spesifik. Kata kerja. Oh, kata kerja. Proper bukan kata kerja. Proper itu berarti apa? Proper berarti spesifik. Noun itu kata benda. Berarti dia mengacu kepada yang spesifik, bukan hanya kata benda tok. Gue Tristan yang nggak di-mute, bro. Enggak, gue mau nanya. Ketika itu proper noun, kata benda dari kata apa? Coba Pahin klik Inasoro ini. Misalkan saya seorang dermawan dari kata apa ini? Saya atau yang Arabnya atau yang ininya? Yang Arabnya atau yang seorang pelatih dari kata apa saya ini?
Saya seorang pelari. Betul. Dari kata apa? Udah kalau bukan kata bekerja, dia berlari. Ya. Inasoro ini. Inasoro itu rootnya akarnya adalah nun satra. Saya seorang pemukul. Sabar. Tristan satu. Inasoro ini ya ini. Yang paling atas. Keterangannya yang paling atas itu. Paling atas. Ini. Jadi kita nih enggak paling atas. Jadi kan ada keterangan tuh yang paling atas. Geser paling atas terus. Nah, itu ini kan ada paling atas ya. Oke. Ya. Quran Dictionary ya, Quran Dictionary. Ya. Ini 53 kali dipakai sebagai form 1 verb. Kata kerja. Memang dia digunakan kata kerja memang ada. Terus digunakan sekali once as the form 6 verb. Ya, itu kan ada keterangannya semua. Kapan dia digunakan sebagai kata kerja, kapan dia digunakan sebagai kata benda. Itu yang namanya konteks. Oh, gue paham. Jadi, maksud gini Bro Duran. Maksud si Bro Tristan ini dari tadi dia kesana kemari. Dia mau menyatakan kalau kata dasar dari Nasrani itu kata kerja. Itu poin dia. Agak bisa. Lu bilang kata kerja dari mana? Contoh gue pelari. Gini. Gua pelari maraton. Itu dari kata kerja apa kata benda? Gini dulu. Bukan. Lu harus bisa buktikan itu dari bumi sebelum terbentuk, Bro. Dari bumi sebelum terbentuk, dari segala sesuatu belum ada, lu harus bisa buktikan kata Nasrani itu punya kata dasar, kata benda. Itu dulu yang harus lu buktikan. Jangan lu cerita bahasa Arab. Enggak gitu, Bro. Bentar. Lu pikir ujuk-ujuk kata Nasrani itu ada di dalam Al-Quran gitu? Sebentar. Contoh gua ini pelari ya. Contoh gua ini pelari. Tanya dulu ke lu sebentar. Lu menurut lu kata Nasrani itu ujuk-ujuk ada di Al-Quran gitu? Duluan kata Nasrani ada di Al-Quran atau duluan ada kata Nasrani sebelum Al-Quran? Itu dulu yang harus lu buktiin. Kata dasar dari kata Nasrani itu kata kerja. Ya, bentar. Gua iakan dulu ada kata Nasrani, Nazaret ya. Bukan Nasrani ya, kata Nazaret di dalam bahasa Yunani itu kan tadi tuh Nazarios gitu ya. Gak usah melebar kemana-mana. Iya, lu harus buktikan kata dasar dari kata Nasrani. Lu melebar nih. Bro. Lu melebar. Lu harus buktikan kata Nasrani itu kata dasarnya kata kerja. Itu aja yang lu buktikan. Iya. Sekarang kalau kita cek di bahasa Ibrani sendiri atau bahasa Aram gue nggak ngerti, ada kata Nazaret di situ diharikan di PL itu kan tunas, tersebut nama kota, ya kan? Penjelasan dari Matius 2 ayat 23 gue paham tuh dari dulu. Kok nggak gini deh Tristan, lu tadi buka. Coba lu diam. Enggak, lu kan buka kemudian Yunani. Kata Nasrani ini Yunani itu Nasaret. Kata Nasrani ini ketika lu buka lagi Tristan, muncul di Al-Imran 111 52 dan Al-Maidah 111, di situ disebut penolong, bukan orang-orang kota Nazaret. Itu yang mendasari gua bahwasanya Nasrani dari kata Nasoro. Oke, ini gua coba akomodir nih cara lu berpikir ya. Lu bilang tadi penolong. Lu harus buktikan tolong itu kata dasar, lu kan mau bilang tadi penolong itu kata dasarnya tolong ya kan. Lu buktikan Nasoro. Itu. Tolong itu bahasa Arabnya apa? Coba lu buktikan dulu. Iya, tadi ini kan udah gua kasih. Iya. Bukti ini gua kasih kamusnya apa? Iya, apa arti? Bro Langit, daripada kabur-kabur, Bro, daripada dia kabur-kabur ya kan antara penolong dan Nasrani, mending suruh dia tadi. Iya, dia tadi kan kabur-kabur terus tuh. Kepada ketawa. Iya, udah. Gini. Tadi disuruh buktikan kata dasar. Lu kan gampang itu. Kan gampang dia. Dia mau membuktikan kata dasar dari Nasrani itu kata kerja. Ya udah, kata Nasrani di situ kan diartikan penolong, berarti dia mau ambil kata dasarnya tolong. Buktikan bahasa Arabnya kata tolong itu apa? Jadi kata tolong itulah disebut jadi kata dasar sehingga ditambah imbuhan jadi penolong. Ya udah buktiin. Ini si lu eksis banget gila. Enggak. Oke, boleh. Oke, ini terakhir ya. Ayo jelaskan coba Tristan. Habis itu
kita. Nah, Kita apa? Gini, karena kalau si Tristan di mute, kalau si Tristan di mute, gue jadi Tristan gitu. Jadi gue ngucapin kata kerja. Gini. Enggak, Tristan. Mendingan leksikon yang Yunani tadi. Kalau memang apa sih bro? Ini si Turan ini dari dulu nyuruh nggak paham, nggak tahu lu otak lu memang. Iya. Sabar. Malam ini gue ajarin lo. Ya. Ini gini udah. Ini gue ajarin. Gue mau nanya kepada yang pinter nih. Ya, lu dari dulu kayaknya nyuruh gua mulu. Sabar gitu ya. Sabar gini nih. Kalau memang kata Nazaret. Bukan Nazaren yang Yunani oleh yang bahasa tadi lu bawa. Kira-kira. Bukan Yunani. Huruf. Tunggu, sabar semua. Gini dah. Kita tutup dulu acara ini. Nanti kita live-kan lagi jika kalian ingin berbincang-bincang tentang masalah ini ya, karena kan ini acaranya bukan untuk mendebat ya. Saya lagi bikin acara konten Nasrani dalam kekristenan. Oke, silakan Bro Kayapas, kita tutup aja. Nanti kita buka lagi kalau begitu mereka ingin berbicara masalah itu lebih dalam lagi. Silakan teman-teman live bisa nonton atau masuk ke Zoom kita untuk berdiskusi. Bro Kayapas, silakan tutup. Ya, oke. Ya, mungkin terima kasih atas waktunya Pak. Penjelasan saya tadi kurang lebih demikian. Untuk buku tadi saya udah share screen ya, bisa dilihat dari Panarion. Kita bisa baca di Perjanjian Baru juga, bahkan beberapa data dari Quran itu yang menjadi pertanyaan kita. Jadi saya berharap dari penjelasan malam ini, diskusi kita malam ini, kita mengerti bahwa Kristen memang bukanlah, kesimpulan kita yang bisa kita ambil adalah Kristen memang bukanlah Nasrani, dan Al-Quran tidak pernah menghina kekristenan, justru malah mendukung ajaran kekristenan yang tertuang dalam ayat-ayatnya seperti yang saya tampilkan tadi. Ya, itu saja Pak. Oke, teman-teman, terima kasih. Ya, nanti jika teman-teman yang sedang menonton ingin masuk ke Zoom kita ya, ada di link itu, bisa masuk di YouTube itu ada link ya, kalian bisa masuk untuk berdiskusi lebih lanjut. Ini saya harus tutup dulu, nanti abis ini mungkin Bro Tristan akan berdiskusi dengan teman-teman di sini, Bang Feduran, Langit, dan Malik, maybe Aderion, dan Bro Kayapas. Kita berikan waktu sebebas-bebasnya, tetapi acara ini harus saya tutup dulu. Terima kasih ya teman-teman, semoga dengan video ini teman-teman kekristenan ataupun teman-teman muslim dapat menambah wawasan lebih dalam lagi tentang apa itu Nasrani di dalam pengertiannya dalam kekristenan maupun dalam keimanan Islam yang nanti mungkin kalian akan perdalami dalam iman kalian. Terima kasih teman-teman, semoga video ini memberkati kalian. FIC datang dengan membawa data dan bukan hanya kata-kata. Terima kasih. Shalom. Shalom alaikum. Mantap kali. Ini kok gue bingung, kenapa jadi pembahasannya masalah kata? Itu Tristan. Gua kasih dia pertanyaan, dia bahasa itu. Tatar. Anutnya gue ya udah. Silakan. Coba gue ngomong setengah menit. Ada bahasa apa tadi ini? Ada tuduhan kata Nasrani yang di Quran berasal dari nama kota. Sekarang Duren kan pintar, dari dulu lu sering nyundul gue mau nanya sama lu. Kata Nazaret kalau diserap dalam bahasa Arab itu menjadi apa? Silakan. Lo buka dulu yang tadi. Kalau Roma jadi Rum, kalau Nazaret jadi dulu, apa? Lo buka dulu yang tadi lo pernah show. Jangan itu larinya. Gue mau nanya kata serapan. Justru gue mau nangkap lo di situ, Tristan. Lu sebentar. Semudah itu ya pertanyaannya. Sebentar ya. Bro Langit, saya mau izin. Saya nunggu. Mau izin host saya mau kasih yang mana nih? Yang ada Langit FIC Pak. Oke, saya kasih host ya. Oke teman-teman, silakan enjoy your time di sini. Saya izin dulu ya, udah malam. Berarti YouTube-nya tetap live ya Pak ya? Tanya Pak Dokter sebentar. Pak Dokter, apakah bisa di live-kan YouTube-nya Pak Dokter? Supaya linknya tetap ada di situ, mana tahu ada yang nonton kepingin masuk, ya kan? Iya. Untuk menjelaskan
kata tolong itu berasal dari kata Nazaret. Jangan bro, jangan lari ke tolong dulu. Dia loncat sini nih, loncat penolong, loncat Nasrani, loncat yang nggak ketemu. Tunggu sebentar. Pak Dokter, ini katanya kita mau live kan ini diskusi teman-teman di sini. Pak Dokter masih ada waktu untuk melive kan? Sudah live yang baru ya? Yang tadi sudah ditutup ya? Ya tutup aja. Lalu kita bikin yang baru. Temanya ya obrolan sesudah diskusi gitu aja. Obrolan sesudah konten masalah Nasrani gitu aja Pak.